Selamat pagi semua. Sungguh besar anugerah Tuhan bagi kita, sehingga masih diberi kesempatan pada hari ini, khususnya dalam mengikuti devotion. Mari kita bersyukur kepadanya dengan menyanyikan pujian Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertata di kerajaan surga yang maha tinggi, kami syukur dan terima kasih atas semua kebaikan pada hari ini. Ya Bapa, kami ingin memulai devotion kami pada pagi hari ini. Kiranya Engkau berkatilah agar kami dapat mengambil poin-poin positif dalam devotion dan kami aplikasikan di kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, kami adalah orang-orang yang berdosa. Kiranya Engkau hapuskan dosa-dosa kami ya Bapa. Hanya doa kami ya Bapa, dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat hafalan terambil dari Amsal 11 ayat 19. Siapa berpegang pada kebenaran sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Proverbs 11 verse 19. Truly the righteous attain life, but whoever pursues evil finds death. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Semua ambil sikap berdoa yang baik.
Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Bapa yang baik, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau menuntun kami, memberikan hati kepada kami, memberikan telinga yang mau dengar-dengar akan kebenaran firman Tuhan, agar apa yang kami dengarkan dari firman Tuhan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan yang akan kita dengarkan pada pagi ini diambil dari Markus 10 ayat 35 sampai 45 dengan tema bukan memerintah tetapi melayani. Adapun tujuannya memahami tindakan yang bersifat melayani. Dalam bagian Alkitab pada Markus 10 ayat 35 sampai 45, orang tua Yakobus dan Yohanes datang kepada Yesus. Mereka meminta agar kedua anaknya diberikan tempat dan kedudukan terhormat jika kelak Yesus memerintah menjadi raja. Mereka sangat memikirkan upah. Tidak sekali-kali mereka memikirkan bagaimana derita Yesus. Mereka berpikir kelak Yesus sebagai pemimpin politik. Apa yang dilakukan Yesus, karya dan pekerjaan dimengerti dari sudut pandang pemerintahan. Seorang yang memerintah menjadi seorang pembesar yang memiliki kuasa dan kebesaran. Dan ia dilayani oleh orang-orang yang dipimpinnya. Bukan seperti itu model yang akan dibuat oleh Yesus. Bentuk pemerintahan yang sering diucapkan oleh Yesus bukanlah kerajaan yang ada di dunia, tetapi kerajaan Allah, di mana Allah sendiri yang bertindak sebagai pemerintah dan penguasa. Sifat kekuasaannya bukan seperti kekuasaan di mana dengan hukum-hukum dunia, tetapi kekuasaan yang berdasarkan kasih, keadilan, dan kerendahan hati. Yesus mengerti telah terjadi salah pengertian tentang kerajaan yang sering diucapkannya. Karena itu, ia mengajarkan tentang apa yang sesungguhnya kerajaan yang dimaksud olehnya. Tetapi dengan sabar mengajar mereka. Yesus mengawali penjelasannya dengan mengatakan, "Kamu tidak tahu apa yang aku minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus aku minum?" Maka kata keduanya, "Kami dapat." Mereka tahu bahwa berbakti kepada Yesus berarti menderita. Dan itu pun mereka juga mau tanggung, asal pasti ada upahnya kelak. Ia menatap mereka sejurus selamanya. Ia tahu bahwa kelak Yakobus akan mati, mengorbankan nyawanya sebagai martir karena imannya. Dan Yohanes akan dibuang ke Pulau Patmos. Melalui pernyataan ini, Yesus berusaha untuk menjelaskan tentang pengorbanan berat yang harus ditanggungnya demi terwujudnya pemerintahan kerajaan Allah. Meminum cawan berarti mencurahkan darahnya di kayu salib demi menebus dosa manusia. Ia harus melayani dengan darahnya. Kemudian Yesus berkata, "Tetapi hal duduk di sebelah kanan atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Aku tidak berikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan."
Dengan pernyataan ini, Yesus menjelaskan tentang perbedaan kemuliaan dalam kerajaan Allah dan kemuliaan dalam kerajaan dunia. Karena itu, untuk mencari kemuliaan itu ada syaratnya. Tidak semua orang mudah untuk mencapai kemuliaan itu. Kalau dalam kerajaan dunia, untuk mencapai kemuliaan itu harus memiliki kepintaran dan kehormatan. Tetapi kerajaan Allah harus memiliki kerendahan hati, rela berkorban dan melayani Yesus serta sesama. Mereka inilah yang berhak masuk dalam kerajaan Allah dan memiliki tempat di sana. Yohanes dan Yakobus akan dapat memperoleh tempat itu jika mereka berupaya untuk rendah hati, rela berkorban, dan melayani Tuhan dan sesama. Anak-anakku, kalau kita melihat jabatan-jabatan manusia, maka akan nampak kewibawaan dan kekuasaan yang ada dalam diri manusia. Tetapi bagi Yesus, kewibawaan dan kekuasaan tidaklah cukup. Mereka harus memiliki kerendahan hati, rela berkorban, dan melayani Tuhan dan sesama manusia. Inilah syaratnya masuk dalam kerajaan Allah. Yesus berkata, "Barang siapa yang hendak menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Dan barang siapa yang hendak terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi seorang hamba bagi sesamanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang." Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk firman yang dapat kami dengar. Ajar kami Tuhan untuk memiliki kerendahan hati, rela berkorban, dan melayani Yesus serta sesama. Bapa yang baik, biarlah Tuhan setiap hati kami, setiap tindakan kami itu untuk melayani Tuhan. Kami serahkan kegiatan pada hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkau menolong dan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.